Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di acara Nasib TV. Obrolan seputaran orang-orang yang lagi pening dan juga lagi pusing. Kali ini gue ditemenin oleh seorang pengusaha yang udah bertahun-tahun lamanya jatuh bangun ya, bangkit dari kubur ya Wak ya. Iya benar. Ini adalah Wak Leader guys. Dipanggil leader karena jiwanya pemimpin. Yang lo pimpin apa aja Wak? Mimpin keluarga yang pasti ya kan. Mimpin orang-orang pening. Orang pening. Iya. Lo nggak mimpin janda-janda bini orang gitu? Oh enggak, alhamdulillah belum. belum. Enggak, ya pasti enggak lah. Jadi eh, perkembangannya gimana, Wak? Era bisnis di tahun-tahun zaman akhir zaman ini nambah pusing, ruwet, ngejelimet atau nambah dilema, bingung, linglung? Ya sebenarnya kalau dagang sih ada aja. Ya tapi ekonomi sekarang kan kayaknya lagi down bener ini. Karena apa namanya kebijakan pemerintah itu kayaknya nggak ngedukung masyarakat kecil. Jadi yang kita rasain di bawah ini harga-harga kebutuhan semakin tinggi, kemudian pendapatan masyarakat stuck. Jadi daya beli masyarakat itu ya berkurang gitu. Ya kita dagang sempol ini biasanya omsetnya paling dikit 500 itu. Sekarang paling 200 aja udah bersyukur gitu. Ya, kalau orang-orangnya ada tapi yang beli karena masih apa namanya mungkin kebutuhan lain lebih banyak dengan harga yang naik ini. Kalau orang jual banyak, yang beli susah. Ya banyak sekarang malah banyak yang pingin berjual kayak gini kayaknya. Karena mungkin usaha-usaha lain mereka udah coba kayaknya berat dengan sekarang malah banyak pengen usaha-usaha kecil begini. Nggak terlalu berisiko ya? Iya nggak terlalu berisiko. Cuman yang kendalanya itu kalau kita dagang di sekolahan sekarang gara-gara MBG ini orang anak-anak nggak beli, kita mangkal, ya daya beli masyarakatnya juga udah turun gitu. Jadi bingung sekarang. Bingung. Cuman untuk bertahan aja paling. Udah bingung juga mau nyari pegangan di mana karena bingung ini. Jadi kita selamat bingung ya kan? Bingung berjamaah jadinya gitu nih. Bukan selamat menikmati, selamat Iya. bingung. Bingung berjamaah ya ujungnya kan? Jadi secara umum, secara harfiahnya emang kebanyakan orang sih ya, kebijakan pemerintah itu yang membebani masyarakatnya MBG lah ya. Iya, sebenarnya kalau masyarakat itu nggak UMKM yang pasti nggak merasakan gitu. Ya nggak di pasar, nggak apa namanya pelaku UMKM karena MBG itu kayak yang kita lihat orang pemain-pemain besar malah yang diuntungkan gitu. Kayak pemasok-pemasok besar gitu. Kalau yang masalah di masyarakatnya di UMKM di pasar malah tambah down kayaknya ya, malah sepi. Padahal Indonesia ini bisa dibilang belum siap, mau diratain jadi besar semua belum siap masyarakatnya kan ya. Iya, ya pokoknya yang kebijakan tuh maunya ya disurvei dulu lah. Atau misalnya kalau memang ini masyarakat kayak UMKM kayak pasar-pasar itu diikutin gitu. Jangan jadi penonton aja. Ini kan pemain-pemain besarnya aja retail, pemasok-pemasok yang kuat-kuat. Jadi kita jadi penonton penggembira aja ini kan. Tim hore lah ya. Tim hore gitu. Hore gitu kan, Indonesia nan baru nyem. Ya kita di sekolahan biasa omset 200, ini tinggal 40.000. Jadi satu-satu ya tumbang karena modal nggak pulang kan. Iya. Ya kalau dipikir juga bingung sih ya. Kita belum siap menerima keadaan kayak gini, ya sama kayak di zaman corona sih. Cuman kayaknya parahan ini ya. Parahan ini. Ya, Dampaknya istilahnya ke daya jual beli, kepada masyarakat menengah ke bawah. iya.
Ya sekarang tadinya minyak 16.000, sekarang udah 21, kan 5.000 naiknya. Sedangkan kita mau naikin harga jual, ya yang beli tambah jauh nanti kan. Dengan kita harga ya lama aja udah turun, mau kita naikin harga ya apa nggak tambah jauh nanti kan gitu. Sedangkan kita harga-harga kebutuhan kayak sembako malah naik kan gitu. Paradigma jadinya kan. Itu karena faktor nasib juga nggak itu? Kalau nasib tuh yang sebelah saya ini namanya nasib. Nasib-nasiban, gengs. Ntar dulu geser dikit. Nah. Oke deh, jadi itulah ya, gengs ya. Itu kendala negara kita khususnya daerah Bandar Lampung lah udahlah. Karena kita ini lagi di Kota Madya Bandar Lampung. Kalau daerah kabupaten nggak tahu, gua jarang ke kabupaten. Yang kita sekitar kita aja ya kan. Kita tinggal di Bandar Lampung dan sekitarnya. Di kota lagi ini istilahnya. Lagi nih. Tiap putarannya kayaknya lumayan, apalagi yang di kabupaten kan. Kayak pedagang-pedagang kayak kita yang di sekolah-sekolahan, dari kampung ke kampung, dari dusun ke dusun, desa ke desa. Wah, itu kayaknya lebih dalam itu kayaknya. Apa kita ini dianjurin balik aja ke zaman Nabi aja, Wak? Tambah gak laku kita kan. Iya, bertani, berternak, berdagang, cuman nggak ada listrik. Iya, bener. Naik Ada. unta kita kan. Iya, karena kebijakan yang emang negara ini, dunia ini semakin berkembang sih teknologi ya. Tapi kok kayaknya mau nikmatinnya agak-agak rancu ya, aneh ya. Iya. Pokoknya sekarang nih ya itu selamat bingung. Iya, selamat bingung. Yang kelihatannya kayak artis nggak taunya kritis ya. Kritis. Yang banyak gaya nggak taunya cuma nipu ya. Iya, bener. Jadi aneh-aneh kerjaan orang kan. Jadi aneh-aneh. Sampai ya namanya mungkin udah terlalu banyak kamera kali ya, editan. Ya sekarang ini cuman siap bertahan gitu, bukan mau siap maju, siap bertahan sampai di mana kan gitu. Bertahan hidup aja udah syukur di Kota Madya ini. Apalagi yang udah nggak bertahan aja, banyak orang yang sampai hidupnya putus asa. Mungkin ada yang bunuh diri, mati sia-sia, masuk penjara. Ya apalagi kita mau mikirin kontrakan, mikirin beras, wah lebih dalam itu kayaknya. Iya. Kontrakan sama beras, bayangin aja tuh. Khusus Kota Madya. Kalau di kebun mah enggak kali ya. Enggak salah. Kalau di kebun kan banyak sisaan beras tuh yang nggak beli ya. Wah kayaknya nggak sanggup juga kayaknya kalau kita tinggal di dalam. Lebih buntu lagi akal kita kan. Lagi kita di kota yang luas, yang banyak apa namanya keramaian aja kita masih bingung mau nuju kemana kan. Apalagi kita kayak di kampung. Kalau di kota bingung mau nanam beras di mana, udah pada kena aspal semua nih sama beton. Iya sekarang 15.000 kan. Kita kayaknya istilahnya udah dijepit gedung-gedung besar, tembok. Udahnya apa ya, kebutuhan semakin aneh-aneh istilahnya. Kayak dihipnotis apa gitu ya. Iya, pokoknya sekarang ini ya cuman mampu bertahan itulah. Cari apa namanya loka lain, tambah bingung. Pokoknya sekarang ini jalanin aja apa yang ada untuk yang kita hadapi. Syukur-syukur masih hidup. Syukur-syukur bisa masih ngerokok Samsu ya kan. Bukannya syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Syukur-syukur masih hidup, men. Orang Kita syukur masih rokok Samsu. Masih bisa makan sempol. Ya, hidup sempol. hidup sempol. Soalnya gimana ya, kayaknya Jadi ini sekarang balik yang nanya, kalau sempol kita gimana rasanya? woi, sempol ini lumayan lezat banget ya. Kalau terutama dari bahannya itu kayak rada susunya gitu. Sempol ayam simpur. Mampir, Ge. Mampir. Di Jalan Katamso ini ya. Iya.
depan apa itu namanya? Netsel apa itu? Netsel toko Arcia. Ya itulah ya. Tadi cerita tentang keadaan zaman yang membingungkan. Selamat bingung. Bingung. Bukan selamat. Kalau mau hidup bingung semua orang bingung bunuh diri, Wak. Asli, Wak. Selamat bingung, bukan selamat tahun baru, selamat hari. Lebaran. Selamat bingung. Iya. Apalagi lihat kawan kita yang tadi yang satu. Lebih bingung lagi dia. Bingung, mau pegangan di mana bingung. Oke, udah wih. Ya, ini nanya dikit lagi aja lah tentang pengalaman entertain lo yang dulu katanya lo ini seorang pernah jadi artis besar di Bandar Lampung. Hoak tuh. Hoak ya. Jadi fitnah itu ya. Ya. Tapi kan lo salah satu orang yang pernah meramaikan pasar seni Enggal di era waktu itu. Itu tuh tahun berapa sih, Wak? 91 sampai 2010 lah. Iya, masih zaman-zaman ya pasar seni kita masih di Simpur ini di Karnibak, masih legend-legend lah, masih kawan-kawan lama. masih happy metal. Iya, zaman itu kita happy metal. Dari tahun 91 ke 2010. Ya. Buset, hampir 20 tahun itu. Iya, hampir 20 tahun. Terakhir kita manggung itu dia ya sekitar 2005 tuh masih ikut festival. Kalau 2005 2010 itu ya udah mulai ya 1-2 lah. Kalau festival tuh masih sering ikut-ikut. Terus kendalanya nggak jadi artis kenapa, Wak? Apa ya? Yang pasti nggak fokus ya kan. Untuk di Lampung kalau kita mau jadi artis ya belum lah. Kita kan cuman just hobi. Kita ya punya apa kawan-kawan yang hobi di musik, apa namanya ngerame-ngeramein ini aja lah, apa namanya permusikan untuk Bandar Lampung. Oh, jadi selama hampir 20 tahun itu cuma hobi mainan doang ya? Ya pokoknya sekedar ini aja, udah mau pulang. Sekedar mainan doang. Iya, ya untuk ya apa sih namanya menyalurkan hobi lah, Inspirasi. kawan-kawan bisa kumpul, bisa punya apa namanya link. Musisi yang paling lo idolain di Lampung siapa? Selain Johnny Galer sama Bobby Whiplash sama Bang Aan Simpur. Siapa ya? Ya kawan-kawan lama itulah, rombongan kayak trotoar zaman itu ya kayak grup kita sendiri ya, tapi zaman itu kita mainnya Gen R, main Gen R. Nama bandnya apa aja dulu, Wak? Nama band yang pernah ikutan? Apalah lupa namanya. Semansa Rock itu lo pas SMA ya? Semansa Rock Band ya, itu band pertama itu masih tahun 91. Itu maksudnya band pertama SMA 1 apa sebelum lo ada? Enggak, maksudnya pertama kali ngeband kita di Semansa Rock Band gitu. Tapi di atas lo ada juga kan? Ya, itu memang ada ininya gitu. Jadi tiap tahun itu ada apa namanya regenerasi ya. Iya. Itu pertama kali kita ngeband di Semansa Rock Band itu. Yang penting pernah nyobain lah ya. Ya, kan itu ekstrakurikuler lah kalau untuk di sekolah gitu loh. Terus kita berkembang, ketemu kawan-kawan di pasar seni, ikut event. Karena kasihan kalau buat orang yang belum pernah nyobain jadi artis, Wak. Nah, pendapat lo, opini lo gimana, Wak? Apa itu? Di saat ada orang-orang yang udah berumur, udah uzur, belum sempat jadi artis, cuma dia pengen banget buang-buang waktu hidupnya di hari tua, ngoyo bener pengen jadi artis. Kalau menurut lo, itu positif negatifnya gimana, Wak? Ya kalau positifnya ya mungkin biar nggak stres kali ya. Mungkin dia
pikir, waduh, katanya memang jiwanya mungkin ya, tapi nggak nyampe. Jadi cepet-cepet inilah hijrah lah. Cepet istighfar ya. Istighfar ya, udahlah gitu ya kan. Nah, kayak mana yang mereka yang udah terlalu mendalami ataupun sudah istilahnya total di musik, ketinggian gak kesampaian, ujung-ujungnya gagal jadi artis malah jadi stres, gimana Wak? Ada nggak obatnya? Ya apa ya, kalau udah terlalu dalam itu ya biasanya mereka tuh buka kegiatan di situ biasanya, kayak bikin event, kayak bikin apa namanya kafe, ya positif juga sebenarnya, tapi jangan terlalu tinggi juga. Ya cuman sekedar itu, kayak kawan-kawan kayak Dede buka apa itu yang di Kampung Sawah itu, ya itu positif juga. Studio. Ya paling kita larinya ke sana kan. Kalau itu segi buka usaha. Ya segi positifnya. Kan dari segi orang player dia istilahnya. Iya, player. Player ketinggian mau jadi artis nggak kesampaian, ujungnya stres. Kayak mana Wak? Ada nggak sekitaran lo yang kayak gitu? Ada kawan kita ya kan. masih tinggi lah. Harapannya tinggi ya kan. Kadang-kadang kita kegeret ya, Pak ya. Ya itulah men, kalau bisa jangan tinggi-tinggi. Iya. Capek nengokin ya gua. Iya. Selalu aja ya kan. Ngerinya kepleset jatuh. Iya. Ini berat lukanya. Lagi wayahnya nongkrong, lagi wayahnya usaha. Lagi wayahnya kita hobi, ya salurkan, itu aja ya kan. Iya. Hobi sama obsesi itu beda. Kalau hobi itu mainan. Kalau obsesi istilahnya udah ambisi, udah apa ya? Udah nasib juga paling. Udah nemen. Udah nemen. Oke guys, gitu aja. Thank you buat Walidar, mudah-mudahan sampelnya berkembang bercabang banyak ya. Bisa berangkat haji tahun ini apa tahun depan. Itu gak ketinggian, Pak? Ya kalau berangkat haji kan wajib kalau megang duit, kalau ada duit. Mau jual 10 berapa kecamatan itu kayaknya. Iya, ya haji kecil aja lah. Siapa tahu dapat beasiswa dari bunda kan. Oh gitu ya. Oke lah. Oke lah, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.